Yes, game yang pertama, match kedua kita. EVOS Legends versus Onyx Indonesia. Dan terlihat ya, dimana untuk kali ini EVOS ada di sisi mirroring yang berbeda dengan tas dari dan juga Kairi di sisi yang bersamaan. Dimana untuk kali ini Keyboy, Sans masih untuk berfokus melakukan secepat-cepatnya clearing minion agar Sans dengan power hero-nya itu Valentina bisa ngasih Pokemon damage yang lebih pedih ke arah Hijum. Dan cut wave-nya kali ini Boots bahkan langsung start menuju ke arah bawah untuk langsung memberikan pressure ke arah Kramer yang dimiliki sama Tas. Jadi Tas mau nggak mau harus terpaksa untuk mencari tempat farm lain sehingga nantinya level keempat ini agak sedikit kesulitan bagi Basha ketika Little Wonder ini diamankan oleh Kairi. Ya, dan lihat juga pergerakan dari Keyboy ya. Keyboy-nya ngejagain Kramer yang dimiliki sama Kairi agar nggak bisa diambil sama Tas yang sebisa aja dia langsung loncat ke arah jungle milik Kairi. Oke, dan bahkan di arah top lane melihat Brans melakukan dominasi atas seorang cewek ini membuat seorang cewek juga benar-benar sulit banget untuk bisa bergerak. Dan bahkan dari Keyboy sampai memberikan dirinya untuk bisa seorang cewek itu bisa farming. Dengan damage yang cukup besar dari seorang Dreams itu nambah terus loh stacknya. Stack setiap dia meledak ke arah hero dari para pasukan dari Onyx ini akan cukup berbahaya. Melihat di arah mid lane, Sans memberikan sedikit distraction dan bahkan surprise terhadap seorang Hijume di early in-game equipment kayaknya tidak terlalu banyak ya. Ya, untuk di early game seperti ini tentu mungkin kita bisa sedikit melihat ya bagaimana perbedaan pemilihan item. Yang satu menuju ke arah Clock of Destiny dari Hijume. Sementara Sun seperti biasa dia bermain dengan early aggression. Sepertinya dia akan secepat mungkin mengamankan entity talisman agar nantinya dia bisa melakukan spam terhadap skill dari Valentina itu sendiri. Oke, dikasih level 4 terlebih dahulu. Sansnya bersama dengan Keyboy juga dikasih level 4 di arah mid lane-nya. Boost mengejar Psychots, gak boleh apapun terjadi. Black Transform sudah dikeluarkan, menuju ke arah seorang Kairi. Bakal coba dipasang begitu saja. Langsung bersama dengan seorang Keyboy. Dan langsung Rafa masih bisa di-cancel dengan ada time journey. Tapi Kairi berhasil mendapatkan retribution-nya. Membalaskan dengan satu point kill first blood di tangan dari tim. Dari Onyx dan bahkan Dreams benar-benar dipaksa harus menggunakan flickernya. Mau tidak uam kali ini Radit. Ya, manis banget appraisal rate yang ditahan tadi oleh Kairi yang membuat dirinya dapat mendapatkan last hit ke area turtle yang pertama. Dan gak hanya itu, Psychots yang udah gak terbalut lagi dari shield yang dihasilkan oleh Time Journey Dreams langsung bisa tereksekusi dan keuntungan di menit yang kedua menjadi milik Onyx Indonesia. Dan poin terberatnya adalah ada Valentina dari kubu Onyx. Sehingga kita akan saja bisa menyaksikan dua reverse time nantinya. Dan time journey-nya ini bakal menarik sekali karena bakal beradu-adu adu anti-sisi. Jadi mau Keyboy menyerang dengan Petrify, dia pun bisa diimun. Dan begitu juga dengan kehadiran dari Psychots. Dengan Black Dragon Transformation, time journey bisa jadi Dan jawaban. bahkan jujur aja ya, kalau mungkin di time journey kali ini agak lebih diuntungkan oleh tim Onyx kalau misalnya dari seorang Sans menuju ke tim Onyx. Kenapa? Karena Psychots itu bener-bener nggak punya apa-apa lagi selain CC yang dia miliki. Dan langsung ada PN tembakan ke arah depan, berhasil dikeliling dengan sangat cepat. Dan Onyx berhasil membuat para pasukan dari EVOS kali ini nggak bisa mendapatkan cewek. Bener apathy from Brans setelah dikeluarkan, Keyboy terkena sedikit pressure. Dan bahkan ini power dari Brans, dia menang catch up dengan adanya Beatrix di arah top lane Radit. Ya, tadi sempat 4-man moves dari EVOS Legends tapi sayangnya mereka belum bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Masih belum ada point kill untuk di 3 menit yang pertama, tapi inisiasi dimulai dari Onyx. Oke, Time journey. Time journey. Dan tentunya melihat adanya Sans memegang time journey, seperti kata Profesor KB akan ada 2 time journey dan tentunya ini akan menjadi keuntungan dari tim Onyx berada di arah turtle yang berikutnya. Wah, kalau kita berbicara turtle yang berikutnya itu di top lane. Boleh sih kalau misalkan habis clear langsung melakukan sebuah sweep ke arah bawah juga. Sama-sama mungkin dari Brans dan juga dari ceweknya. Karena sweep yang akan dilakukan mungkin sangat menguntungkan bagi kedua gold laner. Setidaknya tidak memasakkan damage guild mereka atau presence mereka itu ada di early game. Karena sangat beresiko sekali akan ada pick off nantinya. Oke, cewek tidak terlalu takut karena dia memiliki time journey. Di depan sana Tas mencoba untuk melakukan sedikit Kairi is coming up. Terbuka posisinya, Rough Wave dan bahkan masih ada time journey. Retribution kembali tangan dari seorang Kairi. Double turtle didapatkan oleh pasukan dari Onyx. Dan bahkan di sisi sebaliknya. Dengan adanya rotasi yang dibuat sama Psychots, ini tidak bisa terlalu cepat untuk menuju ke arah turtle. Jadi Psychots gak bisa memberikan bala bantuan. Dan bahkan Boots full plating is a real Radit overkill. Wow, full plating from Boots yang membuat dirinya akan unggul sekitar 300 gold di atas Psychots. Tapi balik lagi ya, Time Journey beradu dengan Time Journey pada saat di turtle yang kedua. Keuntungan lagi-lagi dipegang oleh Onyx dengan adanya turtle yang diambil tepat waktu penggunaan retributions yang dikeluarkan oleh Kairi. Tapi untuk kali ini
pergerakan sudah mulai menuju kembali ke arah gold lane-nya. Alright, tebakan di depan sana akan ada teamfight kembali terjadi. Sartes coming up, menuju ke arah depan. Time journey belum di pop up. Flicker bahkan harus dikeluarkan, tapi nampaknya misi rahasia yang dilakukan oleh para pasukan Onyx ini gagal. Melihat ada Tas mencoba untuk memberikan sedikit rotasi. Keyboy hampir gagal menuju ke arah base-nya. Dan Tas masih bisa memberikan damage terhadap seorang cewek. Di arah top lane, cewek bahkan harus mundur, Radit. Iya, tapi Boots dia selalu cutting minion di sisi jauhnya. Yang ngebuat Psychots kalau misalnya dia mau join ke arah teamfight-nya, dia bakal dilema karena sisi jauhnya bakal dihancurkan. Dan yes, objektif auto turret pertama untuk Onyx ID meskipun dari EVOS Legends pun mendapatkan satu auto turret di bagian top lane. Itu dia, rudal yang disiapkan Onyx untuk Beatrice dari seorang Brans. Ya, apalagi ini bener-bener counter play-nya turret dibalas turret ya. Walaupun cewek harus kehilangan satu buat turret di arah top lane, tapi nggak akan masalah juga karena mereka mendapatkan satu objektif di bawah. Golden Staff on the way dari cewek. Tapi Blade of Despair sudah ada di tangan dari Brans. Ya. Sehingga secara damage tentu untuk damage per second itu sendiri Brans lebih diunggulkan sampai saat ini. Hanya saja dia seolah dipaksa untuk bikin Wind of Nature. Ketika nantinya Boots sudah pasti akan melakukan zone out kepada Brans. Iya, Kairi berhasil mendapatkan purple buff lagi. Kairi udah coba diusir oleh seorang Brans. Tapi nampaknya memang terlalu bandel dari Kairi ini. Tapi informasi yang pasti sudah diberikan adalah Tas tidak memiliki satu buah cover lagi karena Psychots harus masuk ke dalam. Retribution harus dimenangkan oleh Tas. Dan bahkan kali ini Kairi lagi! Kairi lagi! Yang mendapatkan turtle-nya. How come? Dan bahkan mencoba dipasang teamfight kembali dengan ada Rafa yang membuat seorang Psychots hilang. Double kill didapatkan oleh para pasukan dari Onyx. How come, Radit? How come? Wow, tadi kita lihat ya, Retribution masih belum ready di tangan Kairi, tapi ya sepertinya appraisal rat di waktu yang tepat yang langsung bisa mendapatkan last hit ke arah turtle yang ketiga dan perfect turtle untuk Onyx. Tapi kali ini pergerakan dari Onyx nggak cuman di area objektif turtle aja, mereka langsung mempanis player-player yang terlihat dan dari instant replay yang kita bisa lihat. Ini, terlalu banyak sisi power adalah jawabannya. Jadi Tasnya pas selesai di knock up itu baru Retribution dan itu sudah cukup terlambat. Karena memang turtle-nya sudah di-secure terlebih dahulu oleh kawanan Onyx. Dan ini dia Aperture Ward yang terakhir. Double kill diamankan oleh cewek, jadi benar-benar merupakan poin yang begitu penting dan secara level bahkan cewek lebih unggul dibanding Brans yang memenangkan match up di arah top lane. Oke, bakal coba ditabrak begitu saja oleh seorang Kairi. Di depan sana langsung ada cewek memberikan seluruh DJ spin-nya. Langsung menuju ke arah satu Tas dan dilumat. Dan kalau dari gold difference dan kalau dari levelnya, jujur, Baxia udah nggak bisa lagi catch up sama Kari kalau udah perbandingan seperti ini. Iya, itu bakal langsung Udah nggak dimakan bisa. juga sih. Karena tadi yang kita lihat ya udah ada golden staff di tangan cewek yang membuat Spirit Wheel-nya benar-benar bisa maksimal untuk memberikan damage kepada hero-hero frontline dari EVOS Legends. Ya, apalagi udah jadi golden staff-nya juga, cewek makin lebih berbahaya dan mematikan dengan pasif yang ia miliki, Demon Hunter Sword. Lengkap sudah item attack speed-nya, bahkan ada raw wave dan Kairi hampir saja mendapatkan Hijume, untungnya masih ada Astral Recall. Oke, time journey sudah di pop up oleh Drift dan itu informasi yang sangat mahal. Ini akan membuat Onyx ada chance lebih besar mendapatkan inner turret ke terakhir karena tersisa satu inner turret saja di bagian mid lane dan dari segi equipment-nya. Itemnya sih udah lengkap banget dari cewek. Dia juga unggul sekitar 1.300 sampai 1.600-an daripada sosok Brans. Dan lihat boots-nya sekarang hanya untuk men-zone out saja. 4 pemain bahkan terpicu di arah bawah. Lord kayaknya bakal jadi free. Karena terlalu banyak komposisi player EVOS di bawah. Split push pun masih bisa dihadirkan oleh Boots. Sehingga hal ini membuat EVOS cukup ragu untuk melakukan kontes. Ya, ini pemilihan Masya sebenarnya bagus banget sih. Pertama karena dia bisa split push dan kita tahu ya Masya hero yang kuat banget. Dia nggak perlu recall untuk mendapatkan HP-nya. Dia masih bisa memberikan pressure terus-menerus apabila Psychots-nya udah mulai menjalankan misinya. Karena kita tahu misi dari Psychots adalah flanking, cari backliner dari Onyx. Tapi itu dibuat susah dan dilema dengan adanya Masya. Masalahnya itu tugasnya Boots juga. Dia bakal flank ke belakang. Dia bakal mencoba untuk menggunakan Thunderclap-nya hanya untuk seorang Brans. Covernya hanya ada Tas di sini. Sisanya Dreams. Dreams harus sebijak mungkin bisa mengeluarkan time journey-nya. Kalau tidak, tentu di sini Suns yang akan lebih diunggulkan dengan time journey yang ia copy dari IMU. Panas banget orkestra bikin ada seorang Suns. Bahkan itu Tas loh yang terkena seperempat damage yang telah dikeluarkan. Dan bahkan para pasukan dari tim Onyx, mereka bakal coba untuk melakukan team fight kali ini. Keyboy memaksa untuk mendapatkan satu buat time journey, tapi tidak dikeluarkan begitu saja dengan cukup instan. Keyboy ke arah belakang, time journey telah dibuka dan ternyata trigger telah terjadi kali ini Profesor KB.
gagal mendapatkan satu buah poin kill dari seorang Keyboy karena Dreams kembali lagi berhasil mendapatkan time journey di saat dan momen yang tepat. Tapi balik lagi ketika selamat mereka nggak punya short skill, lihat di kiri. Cuma ada Psychos di sana yang punya Black Dragon Transform. Ya, dan ini akan cukup sulit untuk EVOS Legends karena kita tahu dari source spell yang diberikan sama Onyx ini masih available semua ya. Mereka masih bisa untuk melakukan prolong team fight karena mereka masih ada chance yang besar, terutama dari seorang Keyboy yang dari tadi inisiasinya selalu digagalkan oleh time journey, tapi sekarang beberapa detik ke depan belum ada time journey di tangan Dreams. Masalahnya dalam posisi ini ya, dalam posisi disengage. Sun sebenarnya nggak punya backup yang begitu bagus ketika dia melakukan recall di depan kubu EVOS. Ini pertanyaannya, apakah mereka akan mencoba untuk melakukan sebuah serangan atau engage terhadap Suns? Mereka tidak memberikan poking damage sedikit pun, sehingga membuat Suns lihat dia dengan mudahnya melakukan dodge terhadap semua utility yang dilemparkan dari kubu EVOS Legends. Iya, tapi tadi hampir aja ke pick off sih Keyboy-nya ya. Untungnya masih ada Thalassophobia yang membuat HP-nya regen kembali. Tapi ya EVOS Legends sudah mulai dibuat nggak bisa keluar dari area teritorial yang mereka miliki. Mereka dipaksakan untuk ada di dalam semak-semak. Oke, bakal langsung tertangkap. Time journey telah dikeluarkan. Keyboy menunggu di sana. Ramp dikeluarkan. Dan bahkan para pasukan dari Onyx mereka melakukan sedikit sandwich gaming. Membuat Keyboy masih bisa selamat. Boots bahkan terperangkap di depan sana. Fokus menuju ke arah turret. Gak boleh apapun terjadi. Boots akan coba dihajar begitu saja. Dan nampaknya tidak cukup damage untuk bisa menumbangkan seorang Boots. Itu benar-benar ditungguin bahkan sampai dengan time journey-nya pun muncul. Barusan Brans yang lagi melakukan power snipe dengan menggunakan Renner Apathy. Terlalu lama sepertinya di dalam rerumputan yang sangat beresiko sekali untuk disamperin. Dan ternyata benar-benar di-engage oleh Kairi terlebih dahulu. Goldnya beda cukup jauh. Jauh banget. Dimiliki. Dan bahkan lihat cewek ini udah full banget untuk ASPD-nya. Dia respect sekali dengan ada satu buah Tina Shield bahkan untuk menuju ke arah seorang Hijumi. Di sisi sebaliknya Lot menit ke-12 ini udah punya power yang cukup tinggi. Melihat dari posisi pasukan dari tim Onyx. Mereka punya hampir dominasi seluruh laning yang dimiliki di line of down kali ini. Walaupun dengan satu turret di arah top lane udah dipecahkan. Tapi gak ada satupun laning phase di arah top lane pun masih tidak dipegang sama para pasukan dari itu. Masalahnya 11.000 gold loh, ini dengan satu Lord aja mereka sangat-sangat kesulitan seharusnya untuk EVOS Legends melakukan defense terhadap 3 base turret yang menuju tentunya ke arah mid lane, apalagi ini adalah enhance terhadap Lordnya. Jadi minimal ada 1 atau 2 turret yang akan hilang. Masalah defense tentu di sini masih ada Beatrix. Jadi power defense-nya sebenarnya masih bisa dikendalikan. Menurut aku masih ada chance untuk EVOS mempertahankan semua base-nya asalkan Astral Recall-nya ini bisa membuat setidaknya cewek nggak bisa terlalu maju ke arah bagian depan. Tapi akan segera dimulai. Dimakan semua. Conceal Gaming telah terjadi. Mundur ke arah belakang. Distraction akan terjadi di 3 lane yang berbeda. Base-nya pecah 3-3-nya kali ini. Base turret mereka udah ompong, melompong. Tidak ada lagi pengawalan. Dan Superman masih bergerak. Mencoba untuk fokus menuju ke arah base yang dia miliki. Tapi nampaknya EVOS Legends mereka tidak akan bisa ditembus selagi masih ada Dreams dan time journey-nya belum dibuka sama sekali. Renner Apathy dengan Astral Recall belum keluar. Psychos bakal menjadi team fight kembali. Tapi lihat Keyboy di arah belakang sana. Memancing time journey yang tadi dikeluarkan. Dan ini saja langsung fokus ke arah base. Gak peduli apapun yang terjadi. Ketika mereka distraction terhadap team fight, fokus ke arah Keyboy. Boots fokus ke arah base. Dan mereka gak peduli. Game pertama akan mereka selesaikan dengan sangat cepat. Wow, game pertama berhasil